Nyokap malam bilang, jadi pas malam setelah kamu bilang kamu udah ngerasa mau ada malaikat Israel nih. Nah itu kamu tuh nggak biasanya nggak ngajak mama ke kamar mandi sendiri gua katanya. Suster pun lihat, kok si bapak itu ke kamar mandi sendiri kata dia gitu kan. Tapi lu nggak ingat sama sekali gua nggak tahu sama sekali tuh. Gua ngerasanya tidur aja mungkin ya. Tapi kalau versi bini gua kayak ini orang yang berbeda deh, bukan kamu, dibilang gitu. Kayak kesurupan gitu. Iya, kayak gua tuh. Nah setelah itu kata istri gua tuh ngomong halu. Nah terus kata istri gua tuh pasien bener-bener lagi banyak di ruangan itu pas gua ngamuk-ngamuk. Jadi kayak mereka tuh semua tahu di ruangan itu gua lagi ngamuk-ngamuk. Jadi tertuju ke lu gitu ya? Tertuju ke gua karena gua katanya berisik banget, gua teriak-teriak dan lain-lain. Gua nggak sadar, gua nggak tahu apa-apa sama sekali tuh. Gua aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di Podcast Channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu brother gue lagi nih yang dulu pernah cerita. Dia tapi kali ini menceritakan pengalaman horor yang berbeda. Baru sekitar pertengahan tahun inilah. Langsung aja kita sambut brother gue Igun. Halo, assalamualaikum Dar. Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya? Iya sehat. Kemarin apa? Kemarin gimana? Kemarin sakit parah, lama itu hampir 2 bulan lebih itu kan, hampir 3 bulan. Ini jadi cerita dari lu sakit ini ada cerita pengalaman horor? Ada cerita, ada cerita. Kalau itu bisa di-spill dikit kan ke teman-teman nih. Pokoknya ini cerita di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dengan versi gua. Oh, oke. Kalau gitu ditahan lah biar teman-teman podcast pada penasaran nih dari kan. Ya buat teman-teman di rumah yang mau cerita pengalaman horornya kayak Bang Igun bisa DM aja Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat? Berikut kisah selanjutnya. Oke, ceritanya berawal dari awal pertengahan tahun ini. Barulah berarti hitungan sekarang bulan apa ya? Bulan Desember ya? Desember. Sekitar bulan Juni lah. Sekitar bulan Juni pertengahan tahun 2024. Nah itu awalnya gue nggak pernah sakit nih. Hitungannya bukan nggak pernah sih, jarang sakit sekali ya. Sakit tuh kayak demam. Karena gue ada bawaan radang gitu. Jadi kalau radang kambuh, demam gitu ya kan. Nah ini tiba-tiba satu hari itu gue pengen diet. Kenapa? Gue penasaran aja karena gue, kayak makin hari makin berat. Gue ngerasanya tuh makan lancar aja tiap hari, tapi berat badan gue tuh tambah parah gitu. Jadi gue kayaknya harus stop deh. Gue nggak pengen nambah berat badan lagi gitu. Nyari ukuran celana, baju susah gitu. Dah akhirnya gue ngomong lah sama bini gue, mah kayaknya gue pengen ini deh, diet deh, nyoba diet. Ya paling nggak ngurangin porsi makanan dah gitu. Terus mau diet yang kayak gimana? Intermittent. Intermittent tuh kayak gimana? Ya pokoknya intermittent tuh kita dijam-jamin makanannya, kayak ada tahapnya gitu-gitulah ya. Nah singkat cerita, yaudah boleh cuma dicoba mulai besok gitu. Yaudah mulai besok deh. Nah salahnya gua udah tahu tuh ada metodenya tuh, ada tiga metode. Bukan 3 ya, mungkin 4 step-stepnya ya. Nah, jadi step pertama misalkan makannya cuman berapa jam gitu. Terus sisanya puasa. Step kedua makannya berapa jam lagi. Jadi pokoknya yang dikurangin tuh jam makannya. Jadi semakin tahapnya semakin maju, jam makannya dikurangin gitu. Nah, gue ngambil langsung tahap ketiga. Jadi gue makan jam 12 siang sampai jam 6 sore. Hanya makan pada saat jam itu aja. Nah, menurut metode intermittent itu bebas tuh di jam itu lu mau makan apa aja, berapapun porsinya nggak masalah. Tapi sisanya puasa gitu. Cuman minum air putih atau makan buah katanya yang gue denger ya. Udah tuh singkat cerita, gue jalanin lah besok tuh. Yang setelah gue bilang ke istri gue mau coba intermittent. Nah hari pertama masih lancar tuh, aman. Hari kedua aman juga. Hari ketiga gue tiba-tiba ngedrop ya.
Gue mikirnya mungkin karena radang gue kambuh kali ya. Oke. Terus jadi ngedrop badan gue, demam apa gimana, udah tuh. Hari pertama demam masih di rumah tuh. Hari kedua gue makin parah, gue makin ngerasa susah mau ngapa-ngapain nih. Udahlah, cabut, dianterin gue ke Priuk, ke rumah nyokap. Nyokap juga bingung nih, kok masih nggak ada perubahan ya kan? Kan biasanya gue kalau di rumah nyokap tuh di treatment lah, kayak diurut apa segala kakinya gitu kan. Sugesti lah ya. Kepercayaan orang tua kan diurut kaki mungkin bisa meredakan demam gitu kayak gitu. Gak ada perubahan nih. Udah akhirnya gue malam tuh sekitar jam 1 gue dibawa ke rumah sakit pertama. Adalah di Jakarta pokoknya rumah sakit pertama. Udah dirawat lah gue sekitar seminggu lebih. Nggak ada apa-apa nih rumah sakit pertama. Udah tuh pulang gue. Pulanglah gue ke rumah sendiri. Kan tadi gue di rumah nyokap tuh. Pulang ke rumah sendiri, ngedrop lagi gue. Pindahlah ke rumah sakit kedua. Rumah sakit kedua belum ada apa-apa nih. Nah, gue bakal cerita di rumah sakit ketiga. Oke. Awal ceritanya gue ngedrop dulu. Setelah rumah sakit kedua, gue udah di rumah tuh. Ngedrop tengah malam, gue bilang, Mah, kayaknya saturasi aku udah makin kacau deh. Gitu. Gue ngerasanya tuh kayak napas gue kayak tinggal selembar ya. Sumpah, itu saking parah ya, kayaknya nih napas tinggal selembar ya. Mendingan kita ke rumah sakit tuh. Gue yang minta sendiri tuh. Gue masih sadar. Yaudah, tengah malam. Untungnya ada mertua gue kan. Diantar ke rumah sakit. Nah, ternyata di rumah sakit kedua itu, yang sebelumnya gue dirawat di situ, nggak bisa kalau belum sebulan lewat. Oh, iya. Jadi kalau misalkan bapak belum sebulan lewat, nggak bisa dirawat sini lagi, Pak. Nah, ada rekomendasi nggak? Ada nih, ada 2 rumah sakit di Jakarta juga kok. Wilayahnya Jakarta yang sama lah pokoknya. Nah, terus gue milih di salah satu rumah sakit yang lumayan gede di Jakarta tuh. Udah, ya Pak, di rumah sakit ini aja kita datang. Oke, ya udah. Nah, awalnya gue sama sekali nggak ada gambaran nih, karena gue seumur-umur belum pernah dirawat rumah sakit. Gue nggak ada gambaran nih rumah sakit ini bakal ada cerita apa gue nggak tahu nih, karena di rumah sakit pertama sama rumah sakit kedua aman-aman aja. Gue nggak ada gangguan apa-apa gitu, karena nggak ada gangguan apa-apa dan gue di situ ngerasanya kesadaran gue setengah 50%. Jadi kayak udah fokus pengen nyembuhin diri aja gitu, nggak fokus sama sekitar gue, ruangannya kayak gimana kayak gitu-gitu, nggak. Udah tuh rumah sakit ketiga masuk, diperiksa segala macam, udah selesai, diantar lah sama perawat cowok. Oke Pak, nih administrasi udah selesai, kita antar ke kamar ya. Nah pokoknya nih tingkatan kamarnya udah tingkatan kamar ketiga jadi yang bisa rame-rame. Satu ruangan tuh sekitar 10 orang atau belasan orang gitu. Gokil. Jadi yang ramean lah ya. Ramean. Oke. Nah itu posisinya naik ke lantai 2 kalau nggak salah dah. Gue naik ke atas itu gue diantar. Pokoknya gue ke rumah sakit itu sekitar jam 11-an apa kalau malam. Nah, masuk ke kamar itu sekitar jam 1 atau jam 2 karena nunggu administrasi kan. Karena itu rumah sakit antri banget gitu di IGD. Udah tuh masuk ke dalam, naik ke atas. Ini Pak, ruangannya di sini ya. Ruangan apa gitu gue lupa namanya. Masuk. Nah, posisinya masuk. Ini ada meja suster dan perawat. Kan biasa gitu tuh. Nah, bangsal kamarnya itu ada 2 kanan kiri. Ya. Sebelah sini belasan orang, sebelah sini belasan orang. Nah, gue masuk ke yang sebelah kiri nih. Masuk tuh ke dalam. Pas gue masuk itu nggak ada pasien sama sekali. Gue lupa ya ada pasien atau enggak. Kayak pokoknya pas gue masuk tuh gue masih milih mau di kasur yang mana. Nggak Pak. rame lah ya. Iya nggak rame. Mau di kasur yang mana ya? Gue ngomong sama bini gue, mah kayaknya kita di pojok aja kali ya. Enaknya pojok nih, udah pojok. Nah pas udah nyampe pojok, yaudah Mas saya pilih di sini aja. Gitu. Oke Pak, kita catat ya Pak namanya dan segala macam. Udah gue dinaikin ke kasur rumah sakit itu. Nah ternyata pas gue udah di pojok itu ada kaca yang sebelahnya. Iya dong. Pokoknya nih gue tidur nih sebelah kanan bukan, jadi kaca ada tempat tidur lagi 2 ternyata. Jadi kayak sekat. Mungkin itu ada pilihan lain kalau mau di situ ya boleh juga gitu. Udah tuh sekat posisinya, terus di depan yang sekatan kaca itu kan ada 2 ranjang nih. Di depannya itu kayak ruangan buat nyimpen alat-alatnya perawat sama alat dokter kayak alat pacu jantung kayak gitu-gitu. Nah itu udah. Nah dari posisi ruangan yang alat-alat itu belok kanan ke kiri itu kamar mandi. Kamar mandi lorong. Nah itu lorong kamar mandinya ada 2 di ujung.
Gini. Jadi masuk ke lorong kamar mandi. Di sini tuh ada gudangnya perawat, Ya. gudangnya cleaning service, kamar mandi ada dua pojok tuh. Nah, udah tuh, ya kan? Malam pertama gue dijaga sama istri gue, udah nggak ada apa-apa tuh. Cuman kondisi badan gue makin ngedrop nih, makin parah nih. Duh, gue ngerasanya makin parah ya. Nah, hari kedua bini gue gantian sama nyokap, karena dia jagain anak gue kan. Udah pas dijagain sama nyokap, nah mulai tuh di situ tuh udah aneh-aneh. Oke. Aneh-aneh. Kejadian pertama itu kalau nggak salah gue ke kamar mandi sama nyokap, bilang mah temenin ya mah, pokoknya kalau Igun mau kemana-mana jangan sampai sendiri, gue bilang gitu. Ya udah, oke tuh. Jadi ke kamar mandi pun temenin dan lain-lain, karena gue kan pakai infus tuh ya kan. Infus gue 2 yang kanan kiri, karena saking parahnya itu, saking infus 2 kanan kiri. Karena gue nggak masuk makanan kan waktu itu, air putih juga nggak masuk gue, nggak muntah gitu keluar lagi, karena indikasinya itu dari awal rumah sakit pertama itu sakit gue asam lambung. Oke. Udah tuh ke kamar mandi dan lain-lain, biasalah denger suara aneh-aneh, gue cuek lah karena gue memang lagi rasanya tuh lagi sakit parah. Udah tuh ada suara apa, orang gedor-gedor pintu. Jadi kan kamar mandi 2 nih, sebelah tuh ada yang gedor-gedor, padahal nggak ada, tengah malam. Ada nyokap gue nggak denger, gue doang yang denger. Aneh. Iya aneh, sumpah. Itu gue pertama kali tuh, anjir kok bisa gitu ya. Sebelah ada orang kak, gue iseng buka nggak ada orang. Udah balik lagi ke tempat itu biasa. Itu malam pertama tuh, gue udah mulai ngerasa, aduh aneh-aneh nih kayaknya rumah sakit. Dah malam kedua, itu gue denger ada orang kayak gimana ya. Jadi posisi ini kamar rumah sakit nih. Nah ini jendela nih. Iya. Nah jendela itu mereka rapet, kita nggak bisa ngelihat pemandangan. Ventilasi nggak bisa kebuka gitu. Ventilasi ada, tapi enggak deh, AC, ruangan AC. Ada kaca, tapi ketutup gitu, kayak dibikin samar-samar. Kita nggak bisa ngelihat taman yang di luar. Iya. Sikerin lah ya. Iya, sikerin udah tuh. Dan gue tahu dong di luar situ ada, pasti ini kaca kalau bagian luar, ini ada genteng nih gini. Ya. Tuh malam tuh, tengah malam, pas gue mau tidur, malam kedua berarti gue udah nggak bisa tidur tuh yang. Udah nggak bisa tidur, nggak tenang hati gue ya kan, aduh. Was-was gitu der ya? Was-was bawaannya, nggak tahu kenapa. Udah tuh, gue sendiri, nyokap gue udah tidur, nemenin gue tidur kan. Ada suara orang jalan yang di luar, deg-deg gitu. Logikanya tengah malam ngapain ya kan? Masa benerin genteng tengah malam kan nggak mungkin kan? Iya. Udah tuh, jalan ya kan. Jelas tuh der? Jelas. Nah gue coba ngeliat, ternyata samar-samar tuh kaca. Iya. Aduh, udah enggak ya kan? Lagi tuh lewat yang, gue masih penasaran. Ini orang apa? Ngapain Binatang. ya? Ya maksud gue logikanya lu kan pasti kalau mau ke genteng lu harus manjat dong. Iya. Ini enggak, yang suara orang langkah jelas. Langkahnya tapi suara genteng itu. Kan kalau kita bisa bedain ya suara jalan di lantai sama jalan di genteng gitu. Krek gitu ya. Yang. Udah tuh. Gue udah mulai nggak enak hati. Aduh, apa gue bangunin nyokap gue? Gue bangunin tuh, mah bangun mah. Gue pura-pura minta pijitin aja, pijitin dulu mah. Apa kaki ngerasa nggak enak nih gitu. Demam tambah tinggi, gue bilang gitu. Oh iya udah. Kan pas udah ini, nah berbarengan pada saat yang masih di malam yang sama nih, si suara genteng itu nyokap gue denger. Oh dengar. Iya, gue nanya, mah mama denger gak barusan ada suara orang jalan? Iya denger. Orang bukan ya mah? Udah nggak usah dipikirin, nyokap gue tuh orangnya simpel gitu. Udahlah, udah nggak usah dipikirin, biarin aja gitu. Alamku. Kalau nyokap gue gitu ngomongnya. Ya udah biarin dah. Udah tuh, udah lewat malam kedua. Nah malam ketiga nih makin parah gue. Malam itu kalau nggak salah malam Kamis apa? Malam Jumat. Hari ketiga berarti gue ya. Malam Jumat udah tuh. Malam nyokap gue masih ngurusin gue dan segala macem. Tiba-tiba gue ngedrop yang dicek sama suster saturasi dan segala lain rendah nih. Sus ini gimana ya gini. Iya bu, kita kan si bapak kan nggak bisa minum obat lewat mulut nih. Yaudah kita obatnya tetap dari infus ya bu, gini. Iya ya udah. Nah hujan tuh gede yang, hujan gede malam Jumat nih mah, ini malam Jumat nih mah, iya.
Biasalah gue omongan sama nyokap ya kan. Serem gak ya mah? Udah nggak usah ngomong gitu kayak gitu kan. Nah tengah malam tuh hujan gede petir tuh Yeng. Jedar-jedar gitu. Gue tiba-tiba ngomong sama nyokap gue, mah kayaknya kayaknya makin parah dari badan Nigun ya mah. Boleh nggak pijitin kaki gitu. Ini udah tengah malam kamu nggak bisa tidur, gue bilang gitu kan. Terus ya tiba-tiba gue ngomong gini Yeng, mah kayaknya bentar lagi malaikat Israel jemput gue deh gitu. Gue sampai ngomong gitu, Sri, ini anak jangan ngelantur dah, kata nyokap gue. Lu jangan ngelantur dah, kagak. Gue ngerasa gitu tuh, udah kayak napas gue udah mau habis tau gak lu. Gue cuma diinfus doang, nggak ada buat oksigen, nggak ada. Okay. Udah tuh, udah mah pijitin aja. Udah nggak apa-apa, gini-gini udah. Ya udah dipijitin. Seperti biasa tuh gue tengah malam minta kencing, minta anterin gitu. Nah, sedengar gue cerita dari nyokap, pokoknya gini, setelah malam itu paginya gue udah nggak sadar nih, sampai gue mau keluar dari rumah sakit tiba-tiba. Nggak sadar. Nah ini tapi point of view gue nih ya. Nah nggak sadar itu nyokap malam bilang. Jadi pas malam setelah kamu bilang kamu udah ngerasa mau ada malaikat Israel nih. Nah itu kamu tuh nggak biasanya nggak ngajak mama ke kamar mandi sendiri gua katanya. Suster pun lihat, kok si bapak itu ke kamar mandi sendiri kata dia gitu kan. Tapi lu nggak ingat sama sekali gua nggak tahu sama sekali tuh. Gua ngerasanya tidur aja mungkin ya. Itu ke kamar mandi sendiri. Tapi biasa ke kamar mandi doang. Terus balik lagi ke kamar, ke kasur itu tidur lagi gitu. Kondisinya udah rame tuh pasien. Oh iya, gue lupa cerita ya. Pokoknya itu kondisi udah rame setelah gue datang kan gue masih bisa milih kasur tuh ya. Nah setelah itu rame tuh ruangan tuh, udah rame. Nah terus gimana mah? Ya udah pokoknya suster juga cerita ke mama. Suster nggak berani ngelarang juga kan, mungkin oh ya udahlah mau ke toilet gitu. Nggak ada apa-apa. Tapi malam itu kamu beda. Nah pas pagi gue diceritain lagi. Pokoknya hari Jumat itu kamu full beda seharian kata dia gitu. Bedanya gimana? Nah, ada satu momen di siang itu gue ngamuk-ngamuk yang katanya. Ngamuk-ngamuk sampai ngejerit-jerit gitu. Nggak sadar kayak gimana. Ngamuk-ngamuk nyokap gue sama istri gue. Nah, katanya istri gue tuh baru datang dari rumah. Mau nganterin apa gitu. Nganterin baju atau makanan gitu. Ngamuk-ngamuk gue. Sampai banyak orang tuh yang ada suster. Ada satpam rumah sakit. Karena itu terus ada aparat juga karena tuh ya lumayan lah rame lah di situ. Suster segala macam, tapi dokter udah lewat jam ini kan, jam kontrol kan, nggak ada dokter tuh. Jam visit ya. Jadi ya full yang nanganin ini suster atau perawat gitu. Udah selesai gitu. Terus gimana lagi mah? Ya pokoknya kamu ngamuk-ngamuk sampai nampar istri kamu. Sampai nampar yang gue nampar 2 kali. Nah ini gue masih ceritain runutan cerita dari nyokap gue dulu nih ya. Pokoknya kamu nampar istri kamu, terus kamu sampai diikat tangan. Nah, pas gua sadar mau pulang itu, tangan gua kanan kiri tuh bengkak, Yang. Karena diikat itu? Iya, gua nggak tahu tuh di bengkaknya karena apa ya kan. Kok tangan gua tiba-tiba bengkak nih. Pada posisi udah mau pulang nih. Nah, ini masih ada bekasnya nih. Pokoknya, nah terus ini melendung-melendung gitu. Ini asli nih, ini melendung-melendung ini. Nah, ini bekas operasian. Jadi itu pas gua mau keluar rumah sakit itu, ini tuh melendung-melendung kayak orang melepuh tuh nggak lo, kayak orang kebakar. Karena lu begini-begini kali gitu? Iya, nah ceritanya katanya gue berontak pas lagi diinfus. Suster tuh berusaha nenanginnya lewat infus. Tapi gue berontak. Nah itu akhirnya berdarah dan segala macem, melendung-melendung tuh. Kayak orang luka bakar. Melendung gitu kan. Jadi kalau dipecahin keluar air gitu kan. Nah itu udah. Selesai kok, oh gini mah ceritanya. Iya. Pokoknya kamu tuh ngamuk-ngamuk seharian itu. Kamu beda, kamu bukan orang yang sama. Mama sama istri kamu tuh ngerasanya kamu bukan orang yang sama. Oh gitu. Ya, terus gimana tuh yang lain? Ya udah, jadi semua suster, semua perawat mengenali kamu gituin ya kan. Oh gitu ya, udah. Akhirnya singkat cerita selesailah pulang gue dari rumah sakit. Gue nginget-nginget tuh. Apa ya yang gue rasain ya? Ditanyalah sama nyokap sama istri gue. Apa sih yang kamu rasain waktu kita ngerasa kamu lagi ngamuk-ngamuk gitu. Pokoknya gue ngerasa nih, ini pengalaman spiritual pertama gue nih. Nah, tiba-tiba hari Jumat itu gelap tuh semuanya. Nah, gue kayak bangun dari tidur, tapi posisinya persis apa yang nyokap gue ceritain. Ini istri gue, ini nyokap gue,
suster, perawat, penjaga keamanan, aparat kayak gitu-gitu. Tapi dia bentuk lingkaran gitu, Yeng. Oke. Ini gue gambarin ya, bentuk lingkaran. Nah, lu tau angka 8 gak, Yeng? Iya. Angka 8. Iya. Nah, lu tidurin angka 8, jadi posisinya gini nih. Set. Oh iya. Sisi gitu. Gue tuh kayak pegangan erat sama mereka. Terus gue muter, Yeng. Muter tuh kayak searah angka 8 gini. Ih, gokil. Nah, di mimpi itu gue tuh kayak apa ya? Gue ngerasa kok ini nggak beres ya. Ngapain ya mereka ngajak gue muter gitu? Tapi posisinya tuh begini, Yeng. Muternya tuh gini angka 8. Lu udah paham belum yang gue maksud? Paham Gue muter gitu, terus gue berusaha berontak. Nih gimana sih? Lepasin apa? Ini ngapain? Gue sampai ngomong gitu. Ini ngapain kita gitu? Begini-begini. Ini nggak beres nih gue bilang gitu kan. Terus mereka tuh di bayangan gue tuh ekspresinya mereka ketawa-ketawa aja. Nggak usah dilepas, udah lanjutin aja gitu-gitu, Yeng. Anjir. Sumpah, Iya, itu pernah ada momen kayak gitu juga sih. Nah, itu udah tuh ya kan. Sampai pada satu momen gue ngerasa bisa ngelepasin genggaman itu. Set, gue udah bisa lepas. Udah tuh, tiba-tiba ngejauh tuh mereka-mereka. Udah ngejauh. Terus gue ngerasa, anjir gue tadi kenapa ya? Kok gue ngerasanya aneh banget ya? Kayak ngebentuk angka 8 gitu, tapi gue tiduran. Tapi gue gandengan sama mereka gitu. Nah, pas gue samakan lagi sama cerita nyokap gue, persis sama. Sampai dia bilang, lu tuh nampar istri lu, gue tampar yang 2 kali. Tapi gue ngerasa gue nampar bini gue. Cuman di posisi itu gue nggak sadar sama sekali. Yang lu tahu di situ lagi yang angka 8 itu ya? Yang angka 8 itu bener. Tapi gue ngerasa, oh gitu. Nah, ternyata di situ istri gue tuh ngomong, kamu inget nggak sama aku, gitu-gitu. Cuman gue kayak ngamuk-ngamuk aja. Terus katanya gue nampar tiba-tiba refleks 2 kali. Tapi gue ngerasa gue nampar. Dengan perspektif gue yang angka 8 itu, muter-muter. Udah tuh. Udah selesai, aduh. Itu apaan ya? Kejadian apaan ya barusan ya gue mikir gitu. Terus gue runut lagi. Terus gimana? Kamu ingat nggak waktu setelah kamu sadar itu udah rame orang kayak gitu-gitu? Sadar sih mah. Tapi Igun tuh nggak tahu apa yang Igun alamin sama nggak sama kalian. Gue ngomong gitu kan. Oh ternyata beda ya, gue bilang gitu. Terus kata nyokap gue, iya pokoknya itu semua kacau dah, berantakan semua tuh. Nah, mama diceritain tuh sama istri gue juga. Pokoknya kamu tuh kenapa bengkak-bengkak? Kamu tuh sampai diikat di ranjang yang gue katanya. Di ranjang rumah sakit gue diikat pakai tali. Gue tuh masih berontak, terus ditahan gitu sama security sekuat tenaga kanan kiri. Jadi ya udah alhasil bengkak tuh hitam-hitam gitu. Kayak bengkak habis ditampol gimana sih? Ya gitu dah. Biru-biru gitu. Biru-biru gitu. Nah, udah tuh. Terus ini kenapa? Gue bilang melendung-melendung. Ini karena kamu berontak lagi infus. Nah, alhasil setelah gue sembuh sakit itu, gue masih harus operasi tangan gue. Oh gitu. Iya, harus operasi karena ini ada salah cairan masuk ke infus gitu katanya. Ini tangan kamu salah masuk cairan infus kayak nembus apa lah gitu, gue nggak ngerti lah. Keluarin tuh semua tuh. Nah itu pengalaman yang paling parah ya itulah yang gua angka 8 gue masih nggak ngerti sampai sekarang tuh. Bingung gue juga kenapa bisa ngalamin itu ya. Apa karena terus ada lagi nih nyokap gua bilang kalau nyokap gue tuh orangnya nggak yang langsung menyimpulkan bahwa itu mistis gitu. Nyokap gue tuh bilang kayak kamu bener-bener ngedrop kecapean, kamu nggak sadar di luar akal sehat kamu, kata dia gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau versi bini gue kayak ini orang yang berbeda deh, bukan kamu, dibilang gitu. Kayak kesurupan gitu. Iya, kayak gue tuh. Nah setelah itu kata istri gue tuh ngomong halu, ngomong ke siapa aja halu. Sampai kan gue kerjaannya kadang ikut syuting, ikut ini. Gue sampai ngajak syuting bapak mertua gue. Pak apa kabar? Ayo syuting gitu. Gue sampai nggak sadar. Tapi lu nggak sadar itu? Nggak sadar. Sampai ya siapa aja yang nengokin gue nggak inget. Ketika diceritain, gue ngomong sedih banget ya nggak ada teman yang nengokin. Lah, kamu lupa emang kemarin ada teman kamu nengokin? Nggak inget. Serius nggak inget? Iya serius nggak inget, gue bilang. Emang siapa yang nengokin? Ini. Kagak, gue kagak inget apa-apa sama sekali. Makanya ketika mereka nanya apa sih yang lu rasain waktu lu ngamuk-ngamuk di rumah sakit, ya itu yang gue rasain. Gue taunya gue ngebentuk angka 8 gandengan sama kalian, nggak mau lepas-lepas sampai akhirnya gue bisa lepas, baru gue sadar. Setelah itu besoknya berangsur tuh gue normal keluar rumah sakit.
Nah setelah kejadian itu pokoknya gue udah apa ya, kayak udah berangsur sehat gitu kayak. Iya. Mungkin apa ulti kali gue ya tuh harus lagi apa ngeluarin semua penyakit mungkin ya, nggak ngerti dah. Pokoknya besokannya tuh udah langsung bisa pulang. Dokter menyatakan oh udah kamu udah ini nih tinggal pemulihan aja di rumah cukup gitu. Udah. Nah gue baru tahu dari orang-orang bahwa itu tuh rumah sakit lama di Jakarta. Nah kelas-kelas yang paling mohon maaf ya, kelas-kelas yang rendah itu yang memang kamarnya serem-serem katanya. Gitu. Terus ada satu cerita lagi kata kakak ipar gua itu bisa interaksi sama makhluk yang ada di situ. Jadi dia keluar tuh yang tadi gue cerita ada meja perawat. Dia keluar tuh dari pintu. Nah kalau lu keluar pintu dia tuh ada pagar gitu kan. Dia bisa begini nih. Ini lantai 2 nih. Lu bisa ngeliat langsung pohon nih, ada 3 pohon gede. Ngobrol gitu aja. Terus gue tanya, setelah lu ngobrol gimana? Besokannya sakit gue 3 hari. Emang lu ngobrolin apa? Ya kenalan aja sama orang itu kata dia. Orang apa bukan? Kayaknya sih bukan kata dia. Gitu sih kurang lebih ceritanya. Ya sedikit gua tanya-tanya lah Derle. Itu lumayan lama ya berarti ya di rumah sakit pas lu nggak sadarnya? Berapa hari itu? Pas gua, tapi nggak sadarnya? Nggak sadarnya pas rumah sakit ketiga itu. Iya maksudnya berapa hari itu? Sekitar hampir seminggu sih kayaknya. Nggak sadarnya? Nggak sadar, hampir seminggu. Itu jadi kayak gini, gimana ya? Nggak sadar, antara sadar nggak sadar. Jadi kalau misalkan kayak nyokap gua atau istri gua nawarin makan kayak gitu-gitu masih bisa. Tapi pada saat hari setelah yang malam kejadian hujan gede itu, kayak apa? Mama di sini aja takut ada malaikat Israel gitu. Gua sampai ngomong kayak gitu. Itu parahnya setelah itu, setelah gua ngomong itu udah makin parah kata dia. Jadi kayak udah aneh banget, kayak lu ngapain kayak gitu-gitu. Gua udah nggak ingat sama sekali. Pokoknya yang nggak biasa lu lakuin itu iya bener situ. Sampai kayak ada satu momen kata istri gue tuh istri gue baru datang dari luar nih, gue tuh jalan ke arah pasien lain ngajakin ngobrol kayak orang biasa, tapi gue kayak nggak kenal sama istri gue. Sampai istri gue ngomong, kamu ngapain sih ke situ? Gue cuekin sama gue sambil bawa si tiang infus itu, gue jalan ngobrol sama pasien lain. Tapi istri gue. Itu lu nggak inget sama sekali? Nggak inget sama sekali gue yang sama sekali. Kok bisa ya? Itu namanya apa ya kalau? Nah gue nggak tahu dah, mungkin di ilmu kedokteran ada kali ya. Cuman gue nggak tahu dah. Cuman gue ngerasanya ya versinya nyokap gue gitu. Mungkin kayak karena kamu udah saking kelelahannya, saking capeknya nahan sakit, nggak ada asupan makanan sama sekali, jadi ya begitu halu gitu. Cuman halu gue tuh kayak sampai ngamuk-ngamuk itu pun gue ada tenaga katanya, parah, orang nggak bisa nahan. Security kanan kiri tuh sampai 2 yang megangin gue. Sampai kayak aduh apa, nggak tahu lagi lah ini cara ngeberhentiin dia gimana gitu. Nah itu kalau pas yang lu lihat dari versi lu yang pas lagi nggak sadar bayangan ya. Gua, ya itu kan kata lu kan ngumpul semua orang apa yang diceritain nyokap gue tuh ada. Tapi di situ lu ngeliat keluarga di situ? Ada keluarga ya, keluarga cuma 2 tapi. Jadi sebelah kanan istri gue, sebelah kiri nyokap gue. Nah, gue tuh samar-samar sempet denger yang nyokap gue ngomong, Gun ini mama, itu istri kamu di depan kamu gitu. Sadar sampai ngomong, nyokap gue sempet ngomong itu. Tapi bayangan gue tetap yang angka 8 itu. Gue muter-muter itu, gue gue nggak ngerti lagi dah tuh. Kenapa? Oh di situ dia pada ketawa-tawa aja biasa gitu? Siapanya ketawa-ketawa? Yang lu lihat itu? Iya betul, di point of view gua itu semua ketawa-ketawa. Jadi kayak nggak apa-apa mas, udah di sini aja. Saya mau keluar, gue tuh berusaha, gue tuh lihat pintu ruangan tuh di mana gitu. Gue tahu, gue berusaha keluar, tapi mereka tuh udah sini aja mas, ntar sampai mas sembuh, sampai ngomong gitu. Cuman gue nggak tahu nih versi merekanya ngomong apa dan segala macam, obrolan mereka pas gue ngamuk-ngamuk gue nggak tahu. Pokoknya nyokap gue ngasih tahu poin-poinnya aja nih, kamu tuh ngamuk begini-begini, terus kamu berusaha dimasukin obat lewat infus tapi nggak bisa kayak gitu-gitu. Tapi badan gue tuh kayak tenaga seger kalau kata istri gue sama nyokap gue gitu. Kayak berarti lu kayak nggak sakit aja gitu ya? Iya kayak orang nggak sakit tenaganya. Padahal itu lagi ngedropnya gue. Gitu. Gue jadi penasaran nih nanti point of view dari istri lu ya. Iya. Bisa nanti istri gue ceritain. Setelah itu apa yang lu rasain, Der? Lu sempat validasi nggak ke
istri tuh, lu sempat gue tampar bener gak sih? Bener. Nah iya. Terus dia sempat ngomong, kamu sadar nggak pas nampar aku? Sadar. Lah? Tapi gue tetap dengan point of view gandengan bentuk angka 8 itu. Gue nampar nih, tapi gue nggak tahu kenapa gue nampar bini gue 2 kali. Terus dia bilang, iya bener kamu nampar aku 2 kali. Aku sampai nangis kata bini gue. Gitu. Cuman gue nggak sadar yang sama sekali. Pokoknya semenjak malam itu, yang kejadian yang sama nyokap itu, gue bilang, ma jangan kemana-mana, temenin Igun sampai Igun tidur, gue bilang gitu. Pokoknya itu semenjak kejadian itu udah gue full nggak sadar tuh seharian. Diajak ngobrol sama orang, jawabannya apa? Nggak nyambung gitu kan? Iya nggak nyambung. Tapi pas ditanya, kamu sadar nggak diajak ngobrol sama ini? Nggak sadar. Emang iya diajak ngobrol gitu? Tanya aja sama orangnya langsung. Istri gue langsung ngomong gitu pasti. Tanya aja sama orangnya langsung, kamu jawabannya apa kayak gitu-gitu. Nah kalau dokter visit sendiri ngomong, lu tuh kenapa gitu? Kan pasti ada dokter tuh visit ya kan? Nah setelah kejadian itu pas ada dokter visit, gue nggak tahu gue. Udah nggak aja gitu. Udah nggak aja. Taunya pas hari Sabtu dan hari Minggu gue keluar. Hari Sabtu udah selesai dirawat, hari Minggu gue keluar, udah dibolehin pulang. Pokoknya gitu dah. Tapi keadaan dalam udah sadar di situ, Bur. Udah sadar, 100%. pas udah mau pulang udah sadar 100%. Gue udah pokoknya setelah itu setelah gue sadar itu nggak diceritain dulu, lu ngamuk-ngamuk gitu. Pas udah di rumah baru diceritain sama mereka, lu tuh ngamuk-ngamuk tahu di rumah sakit gini-gini gitu. Aneh aja sih yang menurut gue pertama kali dirawat seumur hidup di rumah sakit langsung ngalamin kejadian gitu. Terus gue kait-kaitin lagi, emang rumah sakit itu horor ya gini-gini. Ada yang gue nanya ke teman gue, iya rumah sakit itu rumah sakit lama itu udah legend, ceritanya macem-macem kayak gitu-gitu. Gue nggak paham dah itu kenapa. Dan tapi kalau di rumah sakit pertama, kedua itu sama sekali nggak ada kejanggalan-kejanggalan. Nggak ada, gue ngerasanya nggak ada. Tapi kalau versi nyokap sama istri gue itu, gue udah mulai lemas aja, belum sampai yang halu dan lain-lain. Kayak udah mulai nggak doyan makan kayak gitu-gitu. Katanya gue masih ngerespon orang-orang yang jengukin gue, teman-teman gue yang jengukin gue masih ngerespon kayak gitu-gitu. Tapi gue kalau ditanyain nih misalkan, kamu ingat gak di rumah sakit ini ditengokin sama dia? Lupa gue, nggak ingat sama sekali. Jadi gue taunya sakit di rumah sakit ini, ada 3 rumah sakit. Gue ingat rumah sakitnya mana, tapi siapa aja yang nengokin gue lupa, nggak ingat gue. Nggak tahu sih itu kalau di medis tuh apa indikasinya, kejadiannya tuh apa, gue nggak paham. Kemungkinan ada sih kayak gitu ya kan. Ada ya. Karena emang udah drop banget lu ya kan. Tapi nggak ada kayak ajakan-ajakan di dalam imajinasi lu yang lu rasain itu, nggak ada kayak ajakan kemana gitu. Ikut aja gitu. Kagak ada. Oh iya, ada lagi tuh. Pokoknya di sepanjang seminggu itu tuh, kalau nggak salah hari kedua malam tuh ada yang meninggal di kamar lu itu. Bukan di kamar gua. Jadi kan yang tadi gue ceritain, masuk nih meja perawat, ada bangsal kanan kiri kan. Iya, kanan. Nah, yang kanan ada yang meninggal. Jadi di seberang gua sebelah sono. Kalau gua posisi duduk di ranjang di sebelah sono gitu. Iya, kelihatan tuh ya. Lagi rame-rame tuh, ya kan. Ada apaan tuh mah? Mungkin ada ini kali kunjungan dari dokter. Sampai semua orang panik dan lain-lain tuh. Kan panik, ada apaan tuh ya? Gini-gini. Sampai gue dengar ada nangis, wah berarti ada apa-apa nih ya kan. Ada yang meninggal tuh, gue takut ya kan. Malam itu gue kagak bisa tidur tuh. Sebenarnya itu? Iya, karena gue duduk, nyokap gue duduk, merhatiin itu. Anjir, ada yang meninggal, serem banget ya kan. Gue pertama kali di rumah sakit gede, dirawat, malam-malam, tengah malam ada yang meninggal di depan mata gue. Jadi gue ngeliat, aduh serem banget ya. Kejadian apa ya malam ini? Gue mikirnya kayak gitu doang. Nggak, udah tenang, gini-gini ini. Sampai akhirnya udah istirahat aja, nggak usah dihiraukan. Udah ibaratnya di rumah sakit ya siklusnya begini. Kalau nyokap gue cerita gitu, siklusnya gini, pasti kamu ngeliat ada yang parah, ada yang ini dan segala. Oh iya emang ya. Tapi tetap ada tirai-tirai yang ditutup itu kan, Ter? Tirai ada. Oh, yang ditutup itu. Iya, pokoknya tirai itu ditutupnya boleh malam. Ketika pagi jam 7 kalau nggak salah, nah itu udah dibuka semua, nggak boleh ada yang ditutup. Kecuali dokter mau nanganin apa gitu baru ditutup. Iya. Atau yang penyakitnya sensitif dan lain-lain baru ditutup gitu. Berarti ngelihat lega ya gitu ya? Ngelihat lega. Semua pasien kelihatan tuh. Nah, terus kata istri gua tuh pasien bener-bener lagi banyak di ruangan itu pas gua ngamuk-ngamuk. Jadi kayak mereka tuh semua tahu di ruangan itu gua lagi ngamuk-ngamuk. Jadi tertuju ke lu gitu ya? Tertuju ke gua.
Karena gue katanya berisik banget, gue teriak-teriak dan lain-lain. Gue nggak sadar, gue nggak tahu apa-apa sama sekali tuh. Gue, aduh, ini apa ya, pengalaman horor, pengalaman spiritual atau apa gitu? Gue juga bingung tuh. Nah, seandainya kalau nggak kelepas tuh gimana tuh ya? Nggak kelepas gimana? Yang pas di imajinasi lu di dalam kekosongan itu. Nah itu gue nggak tahu tuh. Berarti masih berlanjut gitu kali ya? Kayaknya mungkin masih Asumsinya, berlanjut tuh apa kondisi gue yang nggak sadar itu Masih bakal berlanjut, lanjut. Iya. Karena setelah itu kalau nggak salah gue diceritain itu sekitar jam malam itu pokoknya gue ngamuk dari siang sampai sore. Setelah sore ke malam itu udah reda. Bukannya jadi sadar gue ya, reda. Tapi kalau diajakin ngobrol masih halu gue. Kayak gue ada satu temen gue yang gantian jagain gue nih, datang nih. Gue tanyain, bang, datang kapan lu? Sama siapa? Dijawab nih sama dia. Gue datang jam segini. Teman gue kebetulan jauh kan dari Kalimantan tuh. Datang kapan lu bang? Lu kan dari Kalimantan gini-gini. Iya, gue datang jam segini. Ini gue kesini ke rumah sakit ini sama ini. Udah. Beberapa menit kemudian gue tanya pertanyaan yang sama. Kata dia. Sampai dia capek ngejawab 5 kali pertanyaan itu ke dia. Gue gak sadar. Emang iya bang, gue nanyain gitu. Iya lu nanyain begitu berkali-kali ke gue, kata dia. Sampai gue capek ngejawabinnya. Ya udah ketawa aja lah, gue bingung mau ngeladenin lu kayak gimana, kayak gitu. Sampai malam, besok paginya baru gue sadar. Dan gue rutinitas biasa kayak pagi-pagi dianterin makanan sama suster gitu. Terus dikasih obat dan lain-lain, diinfus lagi, ganti infusan kayak gitu aja udah rutinitas gue biasa. Gue kayak ngerasa nggak ada apa-apa di hari Jumat itu. Pas ketika Sabtu udah normal aja, diperiksa lagi gimana Pak, udah ada perkembangan, udah dok, udah bisa minum air putih. Bertahap tuh, minum air putih, makan yang manis-manis, baru makan yang gurih terakhir. Berarti terakhir di Jumat itu aja ya? Kerasa ada kayak gitu. Di Jumat itu yang parah. Dan keluarga juga validasi iya. Validasi iya, terutama ya istri sama nyokap gue. Gue lupa ya alasannya apa tuh bini gue datang siang-siang. Pokoknya hari itu dia nggak ada bayangan apa-apa, tiba-tiba datang kejadian itu, ngamuk-ngamuk itu. Pokoknya gue sekuat tenaga. Iya, feeling istri kali. Iya, feeling udah pengen datang kali ya, pengen bawain makanan atau bawain baju, gue lupa. Dia pas datang itu udah nggak kepikiran kejadian apa-apa, langsung kayak gitu ngamuk dan lain-lain kata dia. Nah, gue masih penasaran yang ada suara jalan di itu tuh di Genteng. Di Genteng, iya. Itu nyokap lu berarti ngedenger juga ya? Ngedenger juga karena pertama gua doang nih denger gua doang denger 2 kali nih ada yang jalan. Setelah itu nyokap gua bangun ngasih gua minum dan lain-lain, terus mijitin kaki gua lagi, baru dia denger. Gue pikir gue doang, kan waktu yang kejadian pertama di kamar mandi itu gue doang tuh yang denger. Nah yang pas kejadian genteng itu nyokap gue denger, oh iya denger, udah biarin aja. Itu mah bukan apa-apa kali, ada orang kali di luar gitu-gitu. Iya, padahal di Genteng ya. Iya, Malam-malam tapi logikanya malam-malam. Kalau misalkan siang mungkin lagi benerin genteng atau lagi bersihin kaca rumah sakit mungkin masuk akal ya. Tengah malam ya, orang langkah jelas-jelas itu. Iya, itu termasuk ini nggak sih Dar pas lu ngomong bakalan dijemput sama malaikat. Kenapa? Ya itu termasuk kira-kira ada sangkut pautnya nggak sih ke situ? Oh iya, bisa juga sih. Cuman gue tuh pada saat itu gue ngerasanya gue bener-bener demam tinggi. Tapi nyokap gue benar validasi nih. Nyokap gue bilang kamu tuh malam itu demam paling tertinggi pada saat selama kamu dirawat di rumah sakit itu. Demam paling tinggi dan paling ngedropnya kamu, kata nyokap gitu. Jadi halu gitu. Jadi halu jatuhnya. Mah jangan kemana-mana ya. Takut dijemput sama malaikat. Gue sampai ngomong kayak gitu. Dan di posisi itu lu nggak ngelihat sesuatu yang aneh-aneh tapi? Kagak ngeliat sesuatu aneh-aneh. Cuman kayak ngerasa takut aja. Temenin dong, lu jangan tidur gitu. Gue ngomong sama nyokap gue, mama jangan tidur, temenin Igun ya sampai Igun tidur, baru mama boleh tidur. Gue pengen ngomong kayak gitu. Posisi hujan gede, petir dan lain-lain gitu. Nah baru besoknya kejadian yang ngamuk-ngamuk gitu. Gitu sih. Berarti selama dari Jumat, Sabtu itu seharian diikat Der? Diikat sih enggak. Jadi pada saat ngamuk-ngamuk aja. Cuman yang ditakutkan orang-orang yang nanganin gue kan takut gue berontak kemana-mana. Iya. Cuma kayak jaga-jaga aja sebenarnya. Ditahan tangan gue, berusaha diikat di ranjang kayak gitu-gitu. Takut ngamuknya makin parah gitu. Karena katanya
intensitas gua ngamuknya tuh makin parah. Jadi dari awal siang menuju sore tuh makin parah. Ngamuknya udah nggak jelas. Sampai nampar kayak gitu-gitu. Wah, dah. Iya, yang aneh lu nggak sadar sama sekali. Nggak sadar sama sekali. Gua lupa, tapi yang tadi gue ceritain itu yang angka 8 itu yang gue rasain full selama durasi yang mereka bilang gua ngamuk-ngamuk, itu gue yang gue rasain muter aja itu angka 8 kayak gitu berkali-kali. Gue ngerasain muternya di rumah sakit, Yang. Di rumah sakit dengan angka 8 gitu. Kok bisa ya muter gini? Sempat mikir gitu gue. Kok bisa ya muter angka 8 begini dengan posisi tiduran dan statis orang itu muter aja begini. Gue gane berusaha ngelepas nggak bisa. Akhirnya bisa, gue nggak tahu dah tuh di versi nyokap sama istri gue tuh gimana pas gue udah bisa berhenti. Mungkin ngamuk-ngamuknya reda kali ya. Iya. Mungkin. Wah, gila, menarik juga nih cerita. Kira-kira ada terakhir pesan dan kesan kan nih buat teman-teman di rumah nih? Kalau badannya segede gue jangan diet dah udah. Itu pokoknya, aja ya? Itu aja. Iya. Pokoknya apa ya? Percaya nggak percaya, ya di rumah sakit semuanya juga ada pasti Iya, hal-hal di kayak rumah gitu. sakit aja sih, ya kan? Iya, nggak di rumah sakit aja, cuman ya mungkin apa versi medisnya gua sangat ngedrop kondisi gua atau beneran ada sesuatu yang janggal, gua juga nggak paham lah. Pokoknya karena kita juga orang jaga awam. kesehatan lah pokoknya. Iya udah, Jangan sampai sakit. Mantap, Bro Igun nih. Thank you banget nih udah mau cerita lagi di podcast channel. Ini baru kejadian langsung diceritain langsung. Iya, baru banget. Pokoknya pertengahan tahun tuh Juni. Jadi gue sakit tuh jadi dari Juni sampai pertengahan Agustus atau menuju September gitu. Sampai full gue operasi ini tangan. Iya. Yang gak lama lu ke dokter lagi gitu ya? Iya, jadi gue udah sembuh penyakit yang pertama. Balik lagi ke rumah sakit gara-gara mau harus operasi. Sampai pemulihan lama. Oke deh, thank you berat nih. Udah share lagi ya. Semoga sehat selalu. Amin. Udah lah, nggak usah diet lah. Iya. Ya udah, itu aja. Sukses selalu Der buat usahanya ya. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe sekarang juga podcast channel. Oh ya, buat teman-teman di rumah yang mau dengerin podcast kita via audio, bisa mampir aja ke Spotify kita di podcast channel. Oke, Der, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Siap. Paling gua, brother gua Igun dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.